Jadi pertanyaannya begini teman-teman, burung saat dilombakan itu ya, waktu diadu kok dia itu suka ngejar lawan dan juga nerpa jeruji. Ini gimana nih? Burung seperti ini, bukannya dia bunyi. Jadi sewaktu lihat musuh itu bukannya dia bunyi, malah ngejar. Ya. Teman-teman, kebanyakan orang-orang itu kalau melihat burung seperti ini biasanya mengambil keputusan untuk memangkas porsi EF-nya. Anggap aja yang tadinya porsinya EF itu udah dikasih 55 gitu ya. Mereka itu cenderung untuk menurunkan mungkin jadi 22 atau bahkan nggak dikasih EF. Dan ini keputusan yang salah menurut saya. Ingat teman-teman, jadi yang saya bahas ini adalah burung-burung yang kecenderungan emosinya terlalu tinggi tetapi tidak didasari dengan birahi yang cukup. Maka pentingnya kalian itu bisa menafsirkan permasalahan burung yang kalian punya sewaktu burung itu di lapangan. Oke ya, itu penting sekali. Jadi kalau burung seperti ini, itu burung yang kecenderungan emosinya terlalu tinggi ya, atau burung yang dangkal emosi lah. Burungnya temperamen tapi tidak dibarengi atau diimbangi dengan birahi yang cukup. Kecenderungan burung seperti ini pasti galak. Dimana burung yang temperamennya tinggi tanpa dibarengi dengan birahi yang cukup, burung itu pasti galak. Oke ya. Nah sekarang gini, ini saran dari saya, kalian bisa coba, mudah-mudahan cocok nantinya ya. Untuk burung yang temperamennya tinggi, ini kita fokus nih untuk ngimbangi burung itu dengan birahi ya. Dan juga sedikit kita imbangi juga untuk emosi itu jangan terlalu ketinggian lah dengan rawatan nantinya. Nah sekarang kalau kita pengennya imbangi dia dengan birahi, maka porsi EF-nya jangan kamu pangkas, kamu tambahkan aja ya. Ranknya itu 3 ke atas 10 ke bawah lah yang paling umum dipakai untuk settingan dengan penambahan jangkrik dan pakan pokoknya adalah fur gitu ya. Nanti kamu ini sekarang nih burungmu yang galak ini tadi, ini jangkriknya berapa. Nah nanti tambahkan saja gitu ya, untuk supaya dia dapat birahi untuk settingan harian. Oke. Nah supaya dia tidak emosinya terus memuncak, maka hariannya kamu bisa ablak. Burung itu ablak aja hariannya. Terus hindari keparan dan juga hindari penjemuran terlalu lama. Untuk burung seperti ini kalau mau dijemur, itu jemurnya dari mulai pagi saja, dari sinar matahari kuning itu ya. 1, dia sehat. 2, untuk naikkan birahi itu akan mudah teman-teman. Diyakini sinar matahari kuning itu mempercepat menyuburkan hormon testosteron. Oke ya. Itu untuk rawatannya. Nah sekarang ini kan harian. Untuk lombanya ini gimana? Untuk lombanya kamu bisa tambahkan nanti untuk porsi krotonya. Oke, takarannya berapa ya? Nanti kamu jajaki sendiri. Diawali dari mungkin 1 sendok makan. Oke, kamu kasih. Nanti burungmu gimana kerjanya? Biasanya dengan tadinya kamu rawatanmu itu tadi, dia kok ada ngejar, dia galak seperti itu. Kamu rubah dengan apa yang saya bilang ini tadi, maka nanti pasti akan ada perubahan. Kurang lebihnya nanti kamu coba untuk otak-atik lagi ya. Jadi untuk supaya memaksimalkan lagi dan supaya burungmu itu kerjanya lebih maksimal lagi lah nantinya ya. Kamu bisa otak-atik lagi. Tapi paling tidak di sini kamu tahu, kamu paham akhirnya bahwa burung yang kecenderungan temperamennya tinggi itu malah jangan kamu pangkas EF-nya, karena dia akan kesulitan untuk dapat birahi. Sehingga di saat burung yang temperamennya tinggi seperti ini, kok dia sampai nggak ada birahi, bahasanya birahinya nggak cukup gitu loh ya. Birahi ini kan fleksibel, bisa kayak kita naikkan, bisa kita turunkan ya. Kita bisa otak-atik ya, lewat pakan, ya lewat rawatan, kan begitu ya. Di saat dia burung yang temperamennya tinggi kok birahinya nggak cukup gitu ya, ya yang jelas kan galak seperti itu. Maka itu tadi solusi dari saya, mudah-mudahan nanti bisa jadi jawaban untuk burungmu. Dan saya yakin kok pasti ada perubahan nantinya. Pasti akan lebih bagus lagi ya. Dan nantinya lebih menyempurnakan lagi. Silahkan kamu nanti otak-atik sendiri. Oke, karena di setiap burung itu jelas
Ya kurang lebihnya yang paham itu adalah pemiliknya, ya. Gitu teman-teman. Saya tuh sering keluhan-keluhan masuk soal burung seperti ini. Jadi bukan hal yang baru menurut saya, bukan hal yang aneh ya. Ini banyak kali orang itu tanya dengan saya dengan permasalahan seperti ini. Dan saya rasa juga di dalam video-video saya itu sudah sering lah saya bahas untuk kasus-kasus burung seperti ini. Saya ulangi ya, burung yang suka nerpa jeruji, burung yang suka ngejar lawan, bahkan sampai burung itu mangap-mangap, ini nggak bunyi loh, ya. Bukannya dia bunyi ketemu burung, bukannya dia nampil, tapi burung itu hanya ngejar dan dia ada mangap karena dia capek kejar terus. Burung seperti ini adalah burung yang dasarnya adalah burung yang dangkal emosi, termasuk burung yang temperamennya tinggi, tidak didasari dengan birahi yang cukup, dan apalagi teman-teman, tambahannya ini apa? Tenaga. Burung anggap aja udah siap nih, birahi emosinya udah ada, bagus nih. Tapi karena memang kecenderungan burung itu temperamen gitu ya, di saat dia tidak punya tenaga yang bagus, itu juga bisa ngejar. Maka itu tadi loh ya, solusi dari saya adalah menambahkan porsi EF ya. Tadi kan jangkrik aja itu tambahnya. Dirasa kurang, kamu juga bisa mainkan kroto untuk harian. Nah, kalau untuk lomba itu jelas. 1, untuk sedikit menaikkan birahi. 2, untuk supaya burung itu apa? Dia dapat tenaga yang bagus. Ingat yang saya bilang tadi loh ya. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.